Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Hari ini semangat puasanya? Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Ibah Istubadana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang sudah tahu materi kita pada hari ini? Belum. Baik, sekarang kita akan membahas materi yang namanya qada dan qadarnya Allah. Sebelum kita memasuki materi, apa yang masih ingat materi pada minggu lalu? Istighfar. Apa itu istighfar? Memohon ampun kepada Allah. Baik, ada yang membawa petik atau saudara? Ada. Bapak lupa pembawanya. Bapak tidak berbodoh. Ada yang punya bapak di belakang. Ayo. Kalau ditempel ya, nak lupa. Ya Pak. Nah, baik. Tolong dibacakan Bapak pengertian dari qada dan qadar. Bulan. Sampai sini aja, Bang. Bapak sini. Nah. Oke, please dari sini. Qada dan qadar, please. Qada memiliki beberapa arti, yaitu mendukung ketetapan perintah dan kehendak, sedangkan qadar seperti kepastian kuasa nasib dan ukuran. Menurut istilah, qada adalah irada Allah SWT pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Misalnya, apakah kita telah menjadi orang alim atau berpengetahuan itu adalah qadar. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah SWT sesuai dengan ukuran dan keadaan itu yang menjadi irada Allah SWT. Seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah ada di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali. Oke, baik. Terima kasih. Nah, seperti kita ketahui, qada adalah hukum, ketetapan, perintah, dan juga pemberitahuan dan juga penciptaan. Apa itu? Jadi qada ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Ketetapan maupun takdir. Itu adalah qada. Qada ini adalah kepastian, peraturan, ukuran. Maksudnya apa? Qada ini adalah takdir yang Allah berikan tapi bisa kita rubah dengan usaha kita sendiri. Itu qada dan qadar. Ada yang mempunyai spidol? Murid tenang sebentar. Adapun perbedaan qada dan qadarnya Allah, yaitu qada merupakan suatu ketentuan dari Allah atas makhluk sejak zaman azali dan tidak bisa berubah dengan apapun. Maksudnya zaman azali itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Tahu. Dari sejak zaman kita masih kecil, zaman azali, tidak ada zaman kita dicantumkan seperti itu. Itu namanya qada. Maupun adapun qadar, yaitu merupakan ukuran atau batasan
dari ketetapan Allah SWT atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita untuk mengubahnya. Qadar. Qadar ini bisa dikatakan baik dan bisa dikatakan buruk maupun pilihan. Ada yang paham? Paham. Tidak paham? Paham. Baik, Bapak tidak paham ya? Mengapa qadar bisa dikatakan baik maupun buruk? Ketika Bapak ingin sedikit bercerita, ketika seorang Junaidi setelah dia lulus SMA, dia ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu masuk ke universitas perkuliahan. Nah, ketika dia sedang berkuliah selama 1 tahun, bapaknya mengharapkan setelah lulusan Junaidi ini dia lulus dengan lulusan terbaik dan setelah lulus dia sukses. Tapi Junaidi ini menyalahgunakan amanah yang telah diberikan oleh bapaknya. Ketika dia sedang kuliah, dia memakai narkotika, memakai sabu, dan minum minuman yang keras. Nah, setelah dia ditangkap oleh polisi, dia pun dibawa ke kantor polisi dan ayahnya, orang tuanya itu datang ke kantor polisi. Seketika orang tuanya berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau bisa seperti ini? Mengapa engkau bisa mabuk seperti ini?" Lalu Junaidi berkata, "Ini adalah takdirnya Allah yang tidak bisa aku pungkiri." Itu salah. Karena takdir yang dibicarakan oleh Junaidi itu adalah qadarnya Allah, pilihan dia sendiri. Mengapa dia hanya memilih yang buruk? Mengapa dia memilih yang baik? Astagfirullah. Itu adalah pilihan, bukan takdirnya untuk berbuat kejahatan. Dia bisa memilih untuk berbuat baik, tidak untuk meminum, tidak untuk berjudi, tidak untuk nyabu, ngeleng, maupun qadarnya Allah. Ini adalah ketetapan yang tidak bisa diubah. Apa contoh-contoh ketetapan yang tidak bisa diubah? Ajal. Jodoh, Rezeki. umur, rezeki, jenis kelamin, dan paham kan? Kodak dan kodak. Ketetapan yang tidak bisa diubah, ketetapan maupun takdir yang bisa diubah. Nah, takdir terbagi menjadi 2. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Masya Allah, pandai nanti Pak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang mana tidak bisa dirubah. Itu takdir mubrom. Seperti jenis kelamin tadi sudah disebutkan, kematian, jodoh maupun rezeki, umur. Nah, adapun takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah. Contoh perubahan takdir yang dilakukan adalah ketika orang sakit. Ketika orang sakit, dia ini berusaha ke rumah sakit untuk menyembuhkan dirinya supaya tidak lagi sakit, supaya sembuh. Itulah takdir yang bisa dirubah. Satu lagi, ketika dia kurang pintar ya, bukan bodoh. Kurang pintar, dia berusaha nih untuk memperbaiki nilainya, memperbaiki kegiatannya supaya dia bisa menjadi juara. Dan dia menjadi juara. Nah, itulah takdir yang dilakukan. Qadarnya Allah ataupun mu'allaq. Seperti itu. Melihat ada gambar di depan. Gambar apa ini? Oh, gambar orang mati. Orang meninggal. Nah, yang kedua adalah gambar orang sakit. Jadi, mohon ada yang ingin maju untuk menyebutkan yang mana qadar, yang mana qadarnya Allah.
Faidil, maju. Baik, Faidil. Ini, tulis di sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, terima kasih untuk saudara Faidil. Tepuk tangannya loh. Kodo, koda, ya. Dik Faidil, koda. Ah, baik. Mengapa kematian ini koda? Tidak sedua bisa. Dan mengapa ini dikatakan kodarnya Allah? Karena betul. Nah, sekarang kita memasuki belum koda. Dah. Oke, baik. Sekarang kita memasuki hikmah beriman terhadap kodarnya Allah. Yang pertama adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Itu hikmahnya. Yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Dan yang ketiga, mampu optimis dan giat bekerja. Yang keempat adalah menenangkan jiwa. Itu hikmah daripada kodar dan kodarnya Allah. Baik. Untuk merealisasikan otak kita tentang materi ini, Bapak ingin menggunakan strategi. Ini yang namanya strategi indeks card match. Jadi match. Jadi di sini Bapak memberikan soal dan juga jawaban kepada anak-anak Bapak sekalian, dan anak-anak Bapak memilih pasangannya sesuai dengan soal dan jawabannya. Paham? Buat pasangan palsu dulu. Gak mau, kami skip. Emang Bapak? Bapak kasih waktu. Cara yang dipasangannya ya, Pak? Nah, dari pasangannya, Bapak kasih waktu 5 menit, 3 menit. Yuk, setelah mendapat pasangannya, maju ke depan dan dibacakan. Dari pasangannya yang memberikan pertanyaan. Ayo, lanjutkan. Berdua. Sini. Bacakan, Faidil. Jelaskan pengertian kodar secara istilah. Kodar menurut istilah adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iroda Allah Subhanahu wa taala. Betul salah? Betul. Baik, tangan supaya kalian juga kawan. Yang kedua, maju. Kodar dan kodar siapa, Pak? Baik. Rizky Alvita ada standby. Baik, tolong dibacakan. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa merupakan hikmah dari baginda terhindar dari sifat sombong dan putus asa merupakan hikmah dari baginda kepada Kodar dan kodar Allah Subhanahu wa Betul. taala. Baik, yang ketiga, yang terakhir, maju. Batas. Sama Anissa Humayhoh. Tolong dibacakan. Jelaskan pengertian kodok secara bahasa. Oke, baik, betul. Yeay. Baik, Bapak rasa pertanyaannya sudah dijawab. Ada yang bisa menentukan?
Kodok itu takdir yang tidak dapat dirubah, contohnya kematian. Kalau qadar takdir juga tapi bisa dirubah dengan usaha kita, contohnya sakit dengan duit rumah sakit. Nah, betul kata Pak tadi bahwa qadar ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah seperti kematian, dan qadar tidak bisa dirubah seperti sakit, kurang pintar menjadi pintar, miskin menjadi kaya, dan juga hikmah-hikmahnya menghindari kita dari sifat sombong dan putus asa. Sebelum Bapak, ada pertanyaan? Tidak. Ya. Jangan Pak. Bapak, kenapa jodoh itu jadi kodok? Kodok. Apakah mengapa jodoh itu menjadi kodok? Apakah kamu sudah tahu jodoh kamu itu di mana sekarang? Belum. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita andai-andaikan masih. Kalau misalkan kita suka sama orang, Suka. ya, terus kita tuh berdoa sama Allah supaya dia dijodohin sama kita, itu gimana Pak? Itu kan termasuk usaha. Usaha betul. Tapi kan usaha dalam mana kita berdoa untuk mendapatkan seseorang. Tapi belum tentu orang itu mendoakan kita supaya Jadi jodoh kalau kami saling berdoa. kamu mendoakan si Sepai supaya dia berdoa dengan kamu. Sedangkan Sepai mendoakan dirinya berjodoh dengan si Husnul. Apakah itu bisa disimpul? Tapi kalau kita berdua saling mendoakan, Insya Allah. oh insya Allah. Kita ini, nah inilah Bapak akan menerapkan. Kita ini sebagai manusia, betul katanya, bagus pertanyaannya, jodoh. Kita sebagai manusia bisa berencana. Kita bisa berencana, tapi Allah yang menentukan siapa jodoh kita nanti. Nah, kita berencana nih, untuk nikah dengan siapa? Nikah dengan Husnul, dengan Deren. Tapi Allah yang menentukan nanti. Seperti itu. Aku tuh pernah dengar sama Pak. Jadi si Ustadz itu bilang, Nah, betul. kalau kita ingin sama seseorang, kita harus ikutin perintahnya. Betul. Jodoh itu adalah rezeki, Betul. dan rezeki tidak akan pernah datang terlalu lambat atau terlalu cepat. Jaga cerminan diri. Iya. Pak. Jadi poligami itu kira perbuatan ya. Nanti kita bahas di minggu depan karena waktu Bapak sudah mau habis. Bapak akan kasih sedikit pembelajaran tentang media untuk tugas evaluasi anak Bapak. Ya masing-masing isi ya. Nanti ini akan dikumpulkan ke Bapak. Kalau sudah selesai Bapak kasih waktu 3 menit. Mudah. Oke, baik. Kumpulkan ke Bapak. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke Bapak. Benar, Pak. Kamu ini kumpulkan ke Bapak. Tak boleh malas sih, kalau puasa. Kamu salah juga. Ini Pak, sudah selesai ya? Baik, terima kasih kepada anak-anak Bapak. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat diterapkan kemudian di kehidupan kita sehari-hari. Amin kalam, wabat topik pengupiah merah di bawah waktu sholat subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.